Belakangan, program rumah DP 0 rupiah kembali menjadi perbincangan. Program yang digagas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pilgub lalu itu banyak yang mengkritik lantaran bentuknya merupakan rumah vertikal, bukan rumah tapak seperti yang dibayangkan banyak orang. Namun demikian, program itu tetap berjalan. Lalu bagaimana nasib program tersebut? Apa plus minus program yang kini sudah berganti menjadi hunian terjangkau DP 0 rupiah? Tempat tinggal atau hunian menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, termasuk warga DKI Jakarta. Namun, tidak semua warganya bisa memiliki rumah karena harganya semakin hari semakin tinggi. Alhasil, banyak warga DKI Jakarta yang kemudian membeli hunian di kota-kota satelit seperti Kota Depok, Tangerang, dan Bekasi. Anies Baswedan yang kala itu maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno menjanjikan untuk memberikan hunian terjangkau bagi warga DKI Jakarta dengan program rumah DP 0 rupiah. Dengan beragam pro dan kontranya, akhirnya program hunian terjangkau DP 0 rupiah direalisasikan. Ternyata kendalanya bukan ketidakmampuan untuk membayar kredit bulanan, tapi kendalanya adalah ketidakmampuan untuk membayar uang muka. Kritik tajam dialamatkan kepada Anies Baswedan. Dengan narasi kata rumah, banyak yang menganggap bahwa tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah tapak. Namun pada kenyataannya, rumah yang dibangun merupakan jenis rumah vertikal layaknya rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dan rumah susun sederhana milik atau rusunami. Program hunian layak bagi warga DKI Jakarta oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta pendahulu Anies Baswedan. Bahkan saat ingin menambah lahan hunian DP 0 rupiah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, ada kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang merugikan negara 152 miliar rupiah. Anies Baswedan bergeming. Sebagai gubernur saat itu, ia kemudian menjalankan program yang telah dijanjikannya selama masa kampanye. Pada 18 Januari 2018, Anies Baswedan kemudian melakukan groundbreaking hunian DP 0 rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kemudian dilanjutkan dengan groundbreaking hunian DP 0 rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada 12 Desember 2019. Hal yang baik bagi kita semua dan pasti diharapkan bagi warga Jakarta. Dan sudah mulai terdengar. Kita bisa saksikan bersama di layar. Waktu terus berjalan, banyak yang berpendapat ketertarikan warga untuk memperoleh hunian terjangkau DP 0 rupiah sangat kecil. Padahal harga yang dibanderol sekitar 184,8 juta rupiah untuk tipe studio dengan luas 21 meter persegi hingga 341,7 juta rupiah untuk tipe queen dengan luas 35,2 meter persegi. Tim FOI menyambangi lokasi hunian terjangkau DP 0 rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tepatnya di Menara Samawa. Menurut data, jumlah unit di Menara Samawa berjumlah 780. Sekitar 90% lebih sudah terisi. Bagaimana kehidupan warga di hunian rumah DP 0 rupiah? Rumah DP 0 rupiah milik Anies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun tak sedikit pihak yang nyinyir dengan program ini, bahkan ketika Anies Baswedan sudah tidak menjabat. Tapi fokus kami kali ini tidak membicarakan terkait politik yang terjadi atas terbangunnya rumah DP 0 rupiah. Kami akan berbincang dengan penghuni. Dan kami juga akan memperlihatkan bagaimana kehidupan warganya. Nah, saat ini saya sudah berada dengan Pak Tommy Wahyudi selaku Ketua RW di Menara Samawa ini. Halo, Pak.
Apa kabar? Baik. Nah, kira-kira untuk fasilitas umumnya yang ada di sini ada apa aja sih, Pak? Fasilitas umum di sini ada balai warga, ini taman baca. Balai warga itu bisa digunakan untuk acara-acara warga yang di sini, nah, penghuni sini boleh gitu. Terus dipakai untuk kegiatan teman-teman PKK, Posyandu itu kita juga pakai balai warga juga. Ada musola di Menara Samawa tadi ada juga, terus Taman anak-anak ya. taman playground anak gitu itu playground itu buat anak-anak kecil. Ini taman baca gitu. Next kita ada program PAUD, mudah-mudahan lah ini. Oh, jadi tidak perlu repot-repot Untuk keluar ya iya. dari unit ini. Iya, ini baru running sih Pak, mau mulai. Apakah dengan kritik yang sedemikian rupa, oke DP 0 rupiah memang benar adanya gitu. Kemudian bagaimana dengan lahan parkir yang sempat juga nih disinggung sama publik gitu. Iya, kalau lahan parkir ini di sini sangat over sih Mbak, sebenarnya masih kurang. Kalau mobil ini kita lotnya ini mobil ini 78 ya. Kalau kita hitung dengan teman-teman pengelola itu 78 lot, ternyata yang punya mobil hampir 200-an. Iya, kita agak kesusahan kalau pulang malam bawa mobil, parkirnya bingung ini. Mungkin ini aja. Baik. Nah, berarti kan ada cerita suka dan dukanya nih sebagai warga di Menara Samawa gitu. Apa aja sih Pak? Kalau sukanya tuh di sini nyari makan Mbak. Kita nih kan kita punya grup. Punya grup itu teman-teman di penghuni sini rata-rata dagang via grup. Apa aja ada. Apalagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja ya. Iya, dia suka untuk bikin kue, masakan matang. Kebetulan istri saya pun juga jualan masakan matang gitu. Nanti diorderin gitu via grup aja gitu buat mengisi sehari-hari gitu. Oke, itu dan juga tadi yang sudah Pak Tommy bilang bahwa ini bisa berguyup gitu. Berguyup, warga, iya, baik warganya satu dengan lainnya. Iya, kita kenal kok, kenal dari mungkin hampir 80% kita saling mengenal. Kita banyak-banyak kegiatan di sini, ini udah terbentuk banyak komunitas lah. Berarti ada dukanya nih Pak selama tinggal di sini. Kira-kira apa? Apakah masalah struktur bangunan barangkali? Iya, kalau struktur bangunan urusannya kan sama pihak SLF ya Mbak. Terlebih ke pribadi Mbak, karena saya di lantai 2 itu suatu ketika pernah itu lubang saluran air naik Mbak gitu, busa apa ya itu aja sih. Pernah mungkin saya paling bawah, mungkin ya tidak bisa mengalir ke bawah lebih cepat, jadi naik lagi ke naik unit ke Bapak unit ya, gitu. seperti Dan itu itu sih. sempat jadi masalah ya. Masalah Mbak, saya airnya kan bisa ke dalam unit kalau kita terusin. Wow, separah itu. Iya. Saya pikir hanya di area toilet atau Di pembuangan area air balkon saja. ya, balkon itu kan nanti bisa lari ke unit. Itu yang kalau kita tinggal ya, kalau bangunan sendiri lebih kokoh di rumah tapak Mbak. Kalau rumah susun ini kan ya kita tahu nih 21 lantai gitu. Ya mungkin karena ada getaran atau apa, ada retak lah, ada retak di unit itu ada pernah kelihatan retak atau ya kurang kuat lah mungkin Mbak. Termasuk di unit Bapak sendiri. Betul, ada. Dan itu memang tidak bisa apa ya kita bilang ya mungkin tidak terlalu besar gitu kan dampak dari getaran itu atau bagaimana? Iya emang ada retak kayak di luar sedikit gitu Di ya. bagian dinding ya? Bagian dinding Mbak. Ya emang action dari pengelolanya juga langsung mereka tembel sih sebenarnya masuk. Oh sudah ditangani. Sudah ditangani. Tapi masih. Ya begitulah Mbak gitu. Kalau precast ya kita samping itu kan precast. Kena air tuh agak sedikit masuk Mbak. Bagaimana dengan biaya pengeluaran setiap bulannya khusus untuk Bapak sebagai penghuni di sini, mulai dari kebersihan, keamanan, atau mungkin listrik dan segala macam? Kalau untuk IPL itu Mbak, itu include ya. Sebulan itu per meter kita itu 10.000. Unit saya itu 21 meter lah, kurang lebihnya 220 gitu. Untuk listrik kita kan tergantung pemakaian. Kalau kita pakai AC itu sebulan itu 350 sampai 400. Airnya 100.000 lah.
Berarti 300, 100, 300, 100, 200, 600 ya Mbak. berarti total bisa 600 ya. Di luar cicilan ya. Di luar cicilan, betul. Ini kan biaya pengeluaran. 600 ini bisa fluktuatif tergantung listrik dan penggunaan air ya. Betul. Oke, sekarang kita coba masuk ya ke rumah di Pak Tommy. Bagaimana kita melihat kondisi unit di rumah DP 0 rupiah. Silakan. Nah, ini adalah pemandangan dari masing-masing unit ya. Khususnya ini di lantai 2. Mbak. Oke, dan Pak Tommy tinggal di ujung sini. Iya, 20. Berkeluarga. Iya, rata-rata pasangan muda di sini Mbak, dan berkeluarga rata-rata. Apalagi di perlantai ini, tinggal di sini ini ada grup lantai juga Mbak. Oh, ada grup? Ada grup lantai sendiri. Kadang kita ada namanya 1 bulan sekali ada namanya kumpul untuk makan bersama ibu-ibu, bapak-bapaknya, silaturahmi ya. Sip, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Sama-sama. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Layaknya sebuah kompleks hunian, pastinya juga berjamur UMKM. Saya menyempatkan untuk berbincang dengan para pelaku UMKM di hunian terjangkau DP 0 rupiah di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Apa yang paling laku nih di sini? Untuk yang paling laku sih sementara ini galon, gas, dan sembako sih Kak. Beras ya? Iya beras ya, beras. Kebutuhan pokok. Setiap pemimpin di daerah pasti punya kebijakan yang berbeda terkait hunian yang layak bagi warganya. Namun pada dasarnya warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk hunian atau tempat yang layak. Bukan hanya di ibu kota, namun di seluruh Indonesia. Ya, apapun itu kebijakannya, seharusnya memang pro terhadap rakyat. Bukan begitu, bukan?